sangat terkenal dengan budaya yang saklek. Maksudnya? Saklek itu kata orang Kerinci itu apa? Yo yo daida gitu kan. Nah, gitu. Jadi Yo deda, sama deda yo gitu ya kan. straight to the point gitu kan. Jadi mereka ini kan sebetulnya banyak yang bilang secara bahasa itu budaya rendahnya Jerman. Jadi bahasanya itu tidak banyak terdengar-aling-aling. Seperti Jawa misalnya ada Solo, ada apa namanya itu budaya ngapak gitu kan. Itu beda sekali. Nah, Belanda ini pertama mereka individualismenya sangat sangat tinggi. Kebetulan misalnya saya waktu itu ke Belanda itu menjelang musim panas, di mana siang itu jauh lebih lama dibandingkan malam. Jadi gelapnya itu di jam 9, jam 10 malam baru gelap. Sementara orang sudah bubar itu sekitar jam 5 sore. Nah, jam 5 sore itu sudah sepi. Jadi kebetulan saya waktu itu di kota yang middle ya, Tilburg waktu itu. Jadi size-nya nggak terlalu besar. Jadi beda sama Amsterdam misalnya. Kalau Amsterdam itu kan kota wisata. Jadi dia crowded gitu ya. Kalau kota-kota yang middle ini nggak terlalu ramai. Jadi terasa sekali yang tadinya kita berangkat besar di budaya yang sangat komunal, ya, suka ngumpul gitu kan, suka sharing gitu kan, nongkrong itu kan definisi bahasa Inggrisnya itu kan meet together doing nothing. Jadi kan kalau di sana nggak ada, orang ketemu ya harus jelas. Kalau di sini nongkrong main Mobile Legend, Bang. Iya. Iya. Betul. Dan misalnya nobar misalnya. Kalau di sana ketemu orang harus janjian. Oh, iya. Nggak bisa misalnya kita ketemu orang by accident tuh nggak bisa. Tapi mereka juga quick respon. Misalnya profesor-profesor di sana itu, kalau kita kirim email itu udah kayak kirim WhatsApp. Jadi mungkin dalam waktu 5 menit itu sudah di-reply email kita. Dan appointment-nya itu misalnya seminggu gitu ya. Harus ada. Nggak bisa misalnya langsung ketok pintu, ketemu, karena dia sudah well scheduled. Jadi semuanya sudah terjadwal. Dalam satu hari itu dia udah planning itu seminggu sebelumnya. Jadi kita nggak bisa mengacaukan jadwalnya dia. Bahkan ya hampir semua orang begitu. Orang-orang biasa juga begitu. Jadi itu salah satu bentuk budaya yang mungkin nggak kita temui di sini. Kalau di sini ya kita ke rumah ya datang aja seketemunya gitu kan. Ada ya alhamdulillah, nggak ada yang sudah. Dan kalau ada dia mau tidak mau terima kita gitu. Itu salah satu yang budaya yang jauh beda ya. Dari sisi kualitas pendidikannya gimana, Bang, menurut Bang? Kalau pendidikan di Eropa itu pada umumnya, khususnya di jenjang perguruan tinggi, itu model belajar mandiri itu sangat umum. Jadi kalau doktoral misalnya itu tidak ada kelas ya, paling adanya research training adanya. Di tingkat S2 itu dibedakan antara by research dengan yang by course atau mix gitu kan. Jadi kalau kita mau jadi akademisi misalnya itu. Nah, kualitas pendidikannya itu mereka itu hampir merata. Tidak ada gap yang terlalu jomplang. Misalnya antara pendidikan di Tilburg, di Amsterdam, ya 11-12 lah. Walaupun ada perankingan di tingkat dunia misalnya. Dan mereka juga spesialisasinya jelas. Misalnya di Tilburg, itu dia lebih condong kemana gitu. Kemudian di Maastricht kemana, Amsterdamnya kemana, Leiden misalnya lebih terkenal hukum, Utrecht misalnya kan lebih terkenal hukum. Kalau teknologi itu beda lagi. Kalau Maastricht misalnya lebih ke ya punya spesialisasi masing-masing gitu. Jadi mereka mungkin juga pengaruh size negaranya juga nggak besar. Iya ya, kalau di Eropa tuh mau kemana dekat ya, mau ke Italia dekat,
Terus ke Jerman juga dekat gitu Betul. kan. Jadi size-nya nggak besar, jadi semuanya well managed. Beda misalnya dengan Jerman. Jerman itu agak terkesan agak lebih berantakan gitu ya. Kalau Belanda itu karena kecil, semuanya well anticipated gitu. Oke. Nah, gitu lebih apalagi mereka punya bendungan besar, semuanya harus diperhatikan, harus dicek. Kalau bendungannya bocor misalnya, itu sebagian Belanda itu hilang gitu, tenggelam gitu kan. Banjir kayak sekarang Banjir ya, di kayak Kerinci ya. di Kerinci itu. Oke. Balik dari Belanda Hmm. ke Indonesia, terus tamat di sarjana MSI tadi, MSI dan akhirnya Abang melanjutkan sebagai dosen. sebagai dosen, Ya. ya, kembali ke kampus S1. Kembali ke kampus S1. Ya, Oke. kampus S1, ya diterima di fakultas di mana saya studi sebelumnya. Iya, iya. Oke, Bang, mengajar udah berapa lama, Bang? Saya mengajar sebetulnya sudah mulai 2019. 2019 ya? Ya. Cuman secara efektif diangkat menjadi dosen tetap itu sekitar 2 tahunan. Oke, kenapa pengen Ya. jadi dosen? Pertama, saya waktu itu orang yang sangat memberikan value yang besar terhadap freedom dan independensi gitu ya. Nah, setelah saya cek, ada 2 dunia yang sebetulnya relatively punya otonomi yang tinggi. Apa tuh? Pertama itu dunia akademis, yang kedua itu dunia bisnis. Oke. Ya, saya nggak suka terlalu dalam tanda kutip itu relasi yang terlalu patronase yang terlalu tinggi, mengandalkan loyalitas dalam pengertian menjilat ya, bahasa nggak enaknya itu menjilat gitu ya. Harus menjilat atasan segala macam. Saya nggak suka yang seperti itu. Dan orangnya sebetulnya saya orang yang outspoken tuh Lantang berbicara. lantang saya. Lantang aja berbicara. Iya. Kayak Rocky Gerung. Iya. Speak up aja. Iya, bebas saja. Outspoken. Kalau ada yang buka wall Facebook saya 5 tahun 10 tahun yang lalu, saya sukanya ngeritik. Jadi saya merasa inilah dunia yang paling bebas menurut saya. Di dunia dosen tadi. Dosen tadi. Oke, pendidikan ya. Pendidikan. Terus saya hobi sharing dan suka discuss ya, bertukar pikiran. Di kelas saya tidak pernah menggurui. Apalagi bidang studi yang saya ajar itu kan sosiologi. Ya. Sosiologi itu sebetulnya bukan studi atau materi yang berjarak dengan kehidupan sehari-hari. Beda kimia, misalkan labor gitu ya. Walaupun hasilnya berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ya. Tetapi kalau sosiologi itu kan sebetulnya ya studying everyday lives. Ya. Cuman kita mencoba untuk mengkonseptualisasikan atau teorisasi apa yang kita alami sehari-hari. Maka sangat enak gitu, dimulai dengan dialog, baru kemudian nanti terakhir bumbui dengan teori-teori dan konsep-konsep gitu. Jadi di kelas saya menerapkan model yang antara saya dan mahasiswa itu setara gitu ya. Dan saya suka sekali dengan situasi atau suasana yang dialogis gitu ya. Gitu. Lebih ke dialog ya. Ya. Dialog interaktif gitu ya. Ya. Kalau di kelas itu Abang bisa apa ya? Ada sesi berdebat enggak? Untuk melatih kemampuan berpikir, kemampuan nalar dari mahasiswa itu sendiri. Ada ya. Dan bahkan saya wajibkan. Wajibkan ya. Wajibkan. Jadi kalau ada yang presentasi ya harus ada kelompok penanya. Ya. Jadi nilainya pun juga 50-50. Kalau dia hanya presentasi tapi tidak terlibat aktif dalam tanya jawab,
ya nilainya nggak ada di situ. Jadi kombinasi, ya, karena bagi saya, karena S1 saya itu kan filsafat ya, filsafat itu tidak menjawab persoalan. Filsafat itu Cuma teoritis. mensistematisasi masalah, mengkategorisasi masalah. Ya. Jadi ilmu pengetahuan tidak selalu harus menjawab persoalan, tetapi membuat persoalan itu lebih bisa disistematisasi, bisa diklasifikasi, baru kemudian ya kalau terjawab alhamdulillah, tapi kalau enggak ya juga tidak apa-apa. Biarkan itu menjadi sesuatu yang menggantung gitu ya, tidak ada masalah. Discourse gitu kan, yang menjadi lasting problem, lasting questions gitu ya, pertanyaan abadi. Ya. Gitu. Oke. Nah, kita berdebat nih Bang. Ya, Abang kan sekarang posisinya sudah menjadi dosen ya, dan ada kelas perdebatan juga. Iya. Nah, Pri mau berdebat nih. ya, Kenapa ingin mencaleg gitu? ya, Padahal posisinya ini kan sudah enak nih jadi dosen, terus bisa berdiskusi dengan mahasiswa Iya, gitu iya. kan. Nah, tau-taunya sekarang Abang mencaleg nih. Ada apa gitu? iya, betul. Saya sebetulnya pertama ya, karena studi saya sosiologi dan lebih spesifik itu sosiologi politik. Oh, Ya. Salah satu subtopik dalam perdebatan sosiologi itu adalah power, kekuasaan. Kekuasaan itu cuma bedanya kalau dalam ilmu politik itu lebih bicara tentang institutionalized power. institutionalized power. Ya, power yang terinstitusikan. Tapi kalau dalam sosiologi, power itu power itu tidak hanya terkonsentrasi di institusi-institusi politik. Power itu tersebar di mana-mana, termasuk orang biasa, masyarakat bawah itu power. Dan saya melihat bahwa hari ini kita melihat power itu sangat penting, khususnya political power. Ya. Kita bisa apatis dengan itu. Tetapi sebetulnya sekecil apapun permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, itu sebetulnya terhubung langsung dengan political power. Nah, hari ini saya melihat ada semacam pemiskinan politik. Ya. Politik itu ya mungkin bahasa ilmiahnya tereduksi. Politik yang sebetulnya punya peran yang besar, punya peran yang sangat strategis, tetapi dia seolah-olah menjadi bisnis komoditi, menjadi semakin transaksional, gitu ya. Seolah-olah kita hanya bicara politik itu 5 tahunan. Setelah itu kita tidak ada urus lagi dengan politik. Seolah politik itu tidak lagi terkait dengan kehidupan kita sehari-hari. Yeah. Sehingga yang kemudian tertarik dengan politik itu adalah mereka yang secara financially strong tadi. Yeah. Punya modal logistik yang kuat. Materi yang kuat ya. Iya, bukan hanya modal logik, tapi lebih cenderung logistiknya yang dilihat hari ini. Yang penting berduit gitu. Atau nanti bisa nyiram gitu kan. Nyiram gitu. Ya siram tanaman maksudnya. Iya. Hari tantangannya besar dan ini tidak mudah. Saya terjun ke dunia politik, berhadapan dengan realitas yang betul-betul deeply contaminated gitu. Ya kan, sudah benar-benar terkontaminasi dengan cara berpikir yang seperti itu. Tapi persoalannya adalah, pertanyaannya, apakah kita lepas tangan? Apakah kita membiarkan saja itu terjadi? Sehingga politik kita yang makin lama ya akan seperti itu.
Nah, itu pertama. Jadi makanya saya terpanggil. Kalau kaum intelektual mengasingkan diri dari apa dunia ini, maka politik kita akan semakin parah. Makanya Bang tergerak hatinya Untuk masuk ke mencaleg ini. Karena kalau kita lihat politisi-politisi awal kita yang memperjuangkan kemerdekaan itu semuanya adalah politisi intelektual. ya, Bahkan militer, ya. Soekarno intelektual, ya, Hatta intelektual, ya sih. bahkan Jenderal Sudirman itu intelektual, Tan Malaka intelektual, Syahril intelektual, semuanya politisi intelektual. Nggak ada dalam tanda kutip itu ya katakanlah politisi preman itu nggak ada. Mereka betul-betul memberikan value yang besar terhadap ilmu pengetahuan, diskurs, ada perdebatan. Maka kalau kita lihat desain negara kita dan konstitusi kita itu sangat full minded, ya fully minded gitu. Artinya dipikirkan secara matang dan sampai hari ini kita melihat konstitusi kita, undang-undang dasar kita, Pancasila segala macam itu seperti wangsit. Gimana tuh? Pikiran yang benar-benar dipikirkan secara mendalam sehingga dia langgeng gitu ya. Dan mungkin kita nggak kepikiran kok bisa orang di zaman itu berpikirnya secanggih ini gitu. Karena mereka punya kapasitas yang mumpuni untuk itu. Dan hari ini kita melihat politiknya lebih banyak di belakang meja. Beda dengan negara-negara yang parlementer misalnya. Politik itu harus di depan, harus diperdebatkan, harus diekspresikan. Hari ini kita tidak melihat itu. Lebih parahnya di dapil atau di konstituen saya yang menjadi basis saya katakanlah yang saya sasar. Calegnya bahkan tidak mau datang ke situ. Karena apa? Karena dia beranggapan bahwa sudah beli aja suaranya. Ngapain kita harus berdialog dengan masyarakat? Dan dia pun juga tidak berani berdialog dengan masyarakat. Ya karena menurut aku kalau penjelasannya kayak tadi intelektualnya nggak ada tuh. Nggak ada. Dia nggak berani dan masyarakatnya juga sudah ya udahlah mana duitnya udah selesai gitu. Gimana mau memperjuangkan rakyat kalau misalkan integritasnya nggak ada gitu. Iya. Oke. Maka itu alasan pertama. Alasan kedua itu adalah hari ini momentum besar bagi anak muda untuk terlibat dalam politik. Dari segi apapun, ada perubahan yang apalagi dengan adanya corona, itu ada akselerasi yang secara masif, misalnya penggunaan teknologi. Ya. Itu ada akselerasi yang luar biasa percepatannya. Dan itu memang harus disambut oleh anak-anak muda yang nggak gaptek gitu. Yang benar-benar mengerti kebutuhan ke depannya. Prioritas pemerintah, prioritas anggaran harus benar-benar diarahkan untuk kebutuhan anak-anak muda yang betul-betul punya kebutuhan yang besar sekali. Contoh sederhana misalnya signal misalnya, internet segala macam, itu adalah infrastruktur fundamental yang harus diperjuangkan. Kalau beli laptop mungkin nggak mungkin beli satu-satu, tapi misalnya laptop secanggih apapun laptopnya tidak didukung dengan infrastruktur dasar, ya dia tidak akan bisa berfungsi dengan baik. Gitu. Jadi dua itulah yang menjadi landasan kenapa ingin motivasi besar. Motivasi besar ya. Ya. Oke, menarik teman-teman biar podcast. Nanti kita buka sesi pertanyaan juga ya, 1 atau 2 gitu kan. Tapi sebelum itu mau nanya dulu nih. Menurut abang nih, kita bicara problem di sini. Karena nanti semoga ke depan kalau seandainya abang terpilih, abang bisa memperjuangkan aspirasi rakyat gitu ya. Iya. Nah, Pak mau nanya, menurut pandangan abang, problem yang saat ini ada di Kerinci dan Sungai Penuh, ya dapil Kerinci Sungai Penuh, karena kan abang posisinya DPRD Provinsi Jambi. Ya, mungkin belum terselesaikan. Mungkin ada dari beberapa orang yang sudah menyelesaikan,
namun belum maksimal. Nah, apa aja nih? Ya. Bisa disampaikan ke teman-teman Ya. biar paham podcast. Oke. Makasih. Jadi saya coba fokus dengan apa yang menjadi kewenangan daripada DPRD provinsi ya, atau kewenangan dari pemerintahan provinsi. Problemnya sangat banyak, tapi kan itu harus diselesaikan dengan berbagai macam sudut dan kewenangannya masing-masing. Betul. Tapi karena judulnya hari ini saya sebagai caleg provinsi, Ya. nah, saya akan coba fokus di situ. Sebetulnya kalau kita lihat desain daripada kewenangan pemerintahan provinsi, dia lebih banyak bridging sebetulnya. Maksudnya? Antara pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten kota. Kalau kita lihat posisi gubernur, sebetulnya dia adalah kepala daerah sekaligus pembantu presiden sebetulnya. Perpanjangan tangan presiden. Ya. Untuk mengkoordinasikan pemerintahan daerah di teritorinya masing-masing. Nah, kalau di tingkat kota dan kabupaten, mungkin kebijakannya dia lebih langsung menyasar kebutuhan yang paling dekat dengan masyarakat. Jalan lingkungan misalnya, jalan-jalan kabupaten. Ya. Nah, kalau provinsi sebetulnya yang harus diperjuangkan itu adalah penyelesaian masalah-masalah yang katakanlah itu bersifat underlying problem. Underlying problem itu Contohnya gimana tuh? kalau problem mendasarnya itu nggak diselesaikan, problem yang berdiri di atasnya itu tidak mungkin bisa terselesaikan. Nah, problem mendasarnya menurut pandangan Abang nih selaku bisa dibilang pakar juga lah ya, Iya. pakar sosiolog politik. Iya. Iya sih. Iya. Ya. Apa? Contohnya, Contoh. ya, misalnya destinasi wisata. Ya, kita bisa bangun destinasi wisata secanggih mungkin dengan pakai APBD kota misalnya. Kita bikin destinasinya bagus, akses ke destinasinya bagus, jalannya, contohnya misalnya Bukit Kayangan misalnya. Kita bangun sedemikian rupa, jalannya mulus, tempat nongkrongnya ada, view-nya bagus, spot-spotnya kita ciptakan gitu. Tapi kalau aksesibilitas ke Kerincinya masih bermasalah, itu tidak ada gunanya. Iya, logis sih. Ya kan? Yang ngunjungin ya orang Kerinci. Perputaran uang itu nggak akan bertambah. Ya, putar ke sana-sana aja. Iya. Ke masyarakat Kerinci itu aja gitu. Dari saku orang Kerinci ke saku orang Kerinci. Iya, betul. Atau saku orang kota Sungai Penuh ke saku orang kota Sungai Penuh. Betul. Tapi kalau underlying problemnya, aksesibilitas dasarnya ke Kerinci ini dibenahi, maka akan terjadi mobilitas. Artinya akan banyak orang yang di luar Kerinci yang akan hadir di sini, atau orang Kerinci perantauan yang sudah cari duit keluar, dia bawa ke sini. Ya kalau dalam konteks multilateral ini kan namanya devisa. Tapi kalau dalam daerah kan kita nggak menyebut itu karena mata uangnya masih sama, ya kan? Ya. Tapi artinya uang yang sudah dicari di luar dibawa ke sini, atau orang murni luar datang liburan ke sini, maka terjadilah perputaran uang. Ekonomi kan teorinya sederhana sebetulnya. Semakin banyak perputaran uang di sini, maka ekonomi masyarakat Kerinci akan semakin maju. Gitu. Nah, pemerintah provinsi itu, ya walaupun kita bisa bagi dua fokusnya, tapi sasaran utamanya menurut saya harus fokus pada underlying problem itu. Nah, yang paling memungkinkan itu adalah ya jalur darat dan jalur udara. Dua ini. Udara sudah ada kan penerbangan. ya, sudah ada penerbangan walaupun masih sedikit dan rutenya masih sedikit ya, masih tapi sedikit bertahap lah bertahap ya. Walaupun sebetulnya kita selama ini juga ikut memantau, ikut mendorong ada anggaran provinsi, ada APBN misalnya masuk ke sini untuk pembebasan lahan tapi tidak terrealisasi. Akhirnya menjadi silpa. Nah, itu contohnya. Jadi PR-nya masih besar. Bandara yang sudah ada harus kita kembangkan, landasan pacunya harus diperpanjang atau ditambah, parkirnya harus ditambah, sehingga
lalu lintas udaranya bisa lebih luas. Kemudian rute penerbangannya harus ditambah. Kalau perlu harus ke Jakarta, bukan lagi ke Jambi, gitu. Kemudian jalur darat misalnya, jalur darat itu ya ada 3 ya, lewat Tapan, Solok sama Bangko. Ya. Nah ini harus menjadi harus lebih diseriusi lagi, dan kita berharap misalnya kita tidak perlu muluk-muluk turis luar negeri misalnya datang ke sini, kita mampu menarik turis lokal misalnya, ya orang Muko-Muko, pesisir, Bangko, itu sudah hebat, dan kita pernah punya sejarah itu. Tapi menurut Abang kenapa yang dulunya kita punya sejarah itu, tetapi sekarang ini tidak ada lagi nih gaungan Kerinci ini ya tidak seheboh yang dulu gitu. Melalui infrastruktur pariwisatanya juga, dan sekarang pendidikan misalnya ya. Pendidikan. Nah, kalau sekarang kan kontennya kita bicara pendidikan, bicara pariwisata tadi ya. Nah, kenapa tuh menurut Abang? Karena ada discontinuity of policy. Policy-nya tidak berlanjut. Ya, kebijakan ya jalan tidak diperhatikan. Kemudian juga termasuk sebetulnya kalau kita bikin perspektif yang lebih luas lagi, sebetulnya masalah Kerinci ini dia tidak berdiri sendiri. Artinya bukan hanya persoalan kita. Kalau kita lihat lebih luas lagi, sebetulnya secara politik nasional, politik Sumatera bagian pantai barat ini kalah dengan pantai timur. Maka sinerginya pun harus dibangun. Dan ibu kota kita, Provinsi Jambi, itu letaknya di pantai timur. Ya kan? Sementara Kerinci itu berada di wilayah paling barat, ujung paling barat. Nah, maka sinergisitas kita dengan wilayah-wilayah tetangga, terutama provinsi yang ada di kabupaten-kabupaten yang ada di Bengkulu, dengan ada di Sumbar, itu harus lebih diintensifkan, sehingga problem dasar ini harus dikeroyok bareng-bareng. Sehingga terjadi continuity tadi. Misalnya, pesisir selatan, itu punya potensi besar di wisata pantai. Ya kan? Kalau Solok Selatan hampir mirip dengan kita. Muko-Muko misalnya hampir sama dengan pesisir selatan. Nah, kalau ada semacam sinergisitas dan konektivitas yang bagus, maka daerah kita sebetulnya bisa jualan bareng dalam tanda kutip. Bisa dibikin ekosistem wisatanya terbentuk, ada sinergisitas, dan itu adalah simbiosis mutualisme tadi. Simbiosis mutualisme. Jadi saling bermanfaat, dan artinya maju bersama, berdaya bersama. Gitu. Nah, itu bisa salah satu menjadi solusi daripada problem-problem yang kita hadapi. Di samping memang provinsi ini kewenangannya, dia memang bisa menyasar langsung masyarakat. Tapi memang itu namanya popular policy, kebijakan populer. Tapi dia tidak menyelesaikan ibarat penyakit itu, kita hanya memberikan obat penahan sakit, tapi tidak menyelesaikan penyakitnya. Ya. Itu pariwisata loh. Pariwisata. Belum lagi yang lain nih. Belum lagi yang lain apa? Ya. Menurut saya core besar yang bisa kita jual di Kerinci ini, pertama pariwisata tadi, yang kedua itu pendidikan. Pendidikan itu kita punya sejarah. Apa tuh sejarahnya? Sejarahnya adalah Kerinci ini adalah daerah yang pendidikannya paling lengkap setelah kota Jambi. Dan bergaining kita dulu mau bergabung dengan Jambi itu memang di situ. Artinya apapun bentuk fasilitas pendidikan yang ada di kota Jambi harus ada di Kerinci. Misalnya ada SPG di Jambi harus ada di sini. Ada SGO di Jambi harus ada di sini.
ada PGA di Jambi, harus ada di sini. Bahkan IAIN Kerinci dulu itu adanya IAIN di Jambi harus ada fakultasnya di sini. Makanya kalau kita lihat indeks apa namanya itu IPM kita nomor 2 setelah kota Jambi. Itu karena by design tadi apa namanya, kalau meminjam istilah yang peraih Nobel ini ada misalnya Soeharto dulu menerapkan kebijakan SD Impres. Ya. Itu dampaknya luar biasa. Nah, kita hari ini ada path yang sudah dibangun jauh sekali di masa lalu, dan hari ini kita baru bisa merasakan ternyata benar kebijakan seperti itu. Ya kan? IPM rata-rata kita nggak bisa dibohongi. Kalau sadar gitu ya. Iya. Setelah kota Jambi, Kerinci, kota dan kabupaten gitu digabung. Kota lah secara spesifik gitu ya. Ya. Nah, sebetulnya modal ini bisa kita gunakan kembali untuk menjadi daya tarik utama dan penggerak utama ekonomi masyarakat Kerinci. Dan itu bisa dihubungkan dengan pariwisata. Ya. Misalnya kalau orang datang ke Kerinci, tentu misalnya ingin sekolah, tapi dia datang ke Kerinci kan kalau ada wisuda misalnya, dia bawa keluarga. Kalau bawa keluarga otomatis dia juga ajak jalan-jalan kemana-mana. Nah, itu salah satu bentuk simbiosis mutualisme tadi. Selain itu sebetulnya di Kerinci ini ada apa namanya itu, kita mengenal istilah brain drain. Brain drain itu terjadi di Kerinci. Orang Kerinci ini termasuk yang hobi sekolah, ya kan? Hobi sekolah, lantas merantau, nggak balik lagi. Kenapa? Bukannya dia nggak cinta kampung halamannya? Ya, tapi lapangan pekerjaannya nggak ada. Lapangannya nggak ada, ruang geraknya terbatas. Betul. Ya kan? Sempat juga dibahas dari beberapa caleg. Ya, lanjut. Ya kan? Jadi terjadilah brain drain itu. Otak-otak cemerlang di Kerinci ini hilang. Dan bahkan mungkin banyak orang-orang Kerinci ini yang justru menjadi pionir di tempat-tempat lain yang menggagas macam-macam hal di tempat lain. Maka dengan pendidikan ini sebetulnya kita bisa mereverse arus itu, membalik arus itu dari brain drain menjadi brain gain. Justru kalau kita punya institusi pendidikan yang mumpuni di sini, otak-otak cemerlang dari daerah-daerah lain itu yang kita undang ke sini, kita pancing ke sini untuk ikut bersama-sama memikirkan masa depan Kerinci. Ya. Dan itu terjadi misalnya di Jogja. Jogja itu apa kelebihan Jogja? Kelebihan Jogja ya? Adat istiadat, culture, budaya, culture, yep, ya kan? Culture. Masyarakatnya apa? Apakah betul-betul well educated? Tidak. No. Beberapa kabupaten di Jogja itu bahkan menjadi salah satu daerah yang termiskin dan pendidikannya rendah. Iya. Ya kan? Tapi dengan adanya UGM, ya kan? Dengan adanya berbagai macam institusi pendidikan di situ, Jogja ini dikembangkan oleh pendatang. Dan akhirnya dia bisa berubah sedemikian rupa dan itu bisa menjadi daya tarik. Ya. Nah, Kerinci saya pikir kalau kita fokus kembali kota pendidikan misalnya, itu bisa digunakan untuk membalik itu. Jadi dari brain drain itu kita ubah menjadi brain gain. Brain gain. Ya, brain gain. Kita raih kembali, kita dapatkan kembali, terutama orang Kerinci itu sendiri dan sedapat mungkin mereka yang datang ke sini sekolah dan ikut memikirkan bagaimana mengembangkan daerah kita. Dan terakhir mungkin dalam bentuk yang lebih terbatas, kesehatan misalnya, itu bisa menjadi daya tarik sendiri. Dengan konsep besarnya, menurut saya itu adalah tourism. Tourism itu menjadi kerangka besarnya. Saya berulang kali mengatakan itu di forum-forum HKK misalnya.
bahasa kita pariwisata, tapi bahasa Inggrisnya tourism. Ya. Tourism itu ada ismnya di situ, Ya. ada ismenya di Ada situ. ismenya. Kalau ada isme, berarti ini bukan sekedar konsep, tapi ini juga paham. Kalau paham itu dia bersifat ideologis. Ya. Maka kalau kita berangkat dari situ, pendidikan kita kembangkan dalam ismenya pariwisata, kesehatan kita kembangkan dalam bentuk ismenya pariwisata, lagi, ya. maka kita secara sadar menciptakan banyak hal di Kerinci ini, memiliki apa ya, setiap policy itu yang menghubungkan itu adalah isme tadi, tourism tadi, sehingga dia menjadi ekosistem yang benar-benar saling mendukung. Ya. Gitu. Nah, itu harus secara sadar, dan itu dia kebijakannya harus bersifat pragmatis. Pragmatis itu dalam pengertian ya, dia harus betul-betul profit oriented, terlepas jangka panjang atau jangka pendek. Artinya ya kita harus bicara ujung-ujungnya kita bicara peningkatan PAD segala macam. Karena Untuk perputaran lagi. perputaran lagi. Iya, untuk perputaran lagi. Ya, jadi bukan mindset kita hari ini spending. Ya kan? Ya. Serapan anggaran. Tapi menurut Abang, Gitu. kalau aku sih jujur geram sih. Ya. Menurut Abang gimana? Ya, itu yang terjadi hari ini. Kita apa namanya? Apakah spending kita itu, bahkan sebetulnya kita sudah punya istilah itu kan? Ya. Ada istilah belanja modal misalnya. Belanja modal itu sebetulnya kita sudah masuk dalam mindset bisnis. Artinya spending kita itu dalam rangka investasi. Kalau investasi ya harus ada feedbacknya. Apa yang what we get in return gitu. Setelah kita spending di sini, timbal baliknya apa? Hasilnya apa? Ya, feedbacknya apa gitu. Dan itu harus terukur semuanya. Kalau kita spending tahun ini kita spending sekian belanja modal kita, ya harus ada target yang real, peningkatan PAD kita harus sekian persen gitu. Dan itu harus terkonsep sedemikian rupa. Gitu. Kalau perlu kita pakai jasa untuk, mungkin katakanlah mungkin SDM kita tidak mumpuni untuk membuat konsep yang hari ini nggak ada yang tidak mungkin. Ya, vendor juga bisa. Vendor bisa. Iya. Subkan aja itu, udah kalian bikin konsep, kita bayar sekian. Iya. Gimana caranya duit yang kita keluarin hari ini tahun depan balik sekian. Iya. Gitu. Kalau begitu ya baru bisa kita tapi hari ini kita lihat politics as business as usual gitu. Ya. Ya semuanya udah keluarin aja, bayar suara, beli suara. Nanti penting- kalau udah duduk Penting duduk dulu. duduk nanti gimana aja pertama modal balik. Ya kan? Modal balik, masyarakat mau, ya istilah kata orang Kerinci itu nebalin muka gitu kan. Ya hari ini kan begitu politiknya. Oke. Oke. Kita tutup dulu. Iya. Sebenarnya banyak lagi problem-problem yang bisa diangkat ya. Iya. Ya, beberapa waktu juga ya. Saya sambil minum ya. Nggak apa-apa, lanjut Iya. Bang. Iya. Kita bahas solusi nih. Kalau seandainya Bang terpilih nanti, apa yang ingin Bang create di sini? Ya. Sesuatu hal yang ketimpangan tadi, menurut aku ketimpangan Bang, karena apa? Ya kita dulu juga merantau gitu kan. Jadi ada pembanding nih, daerah kota dan kabupaten tercinta nih sama daerah luar gitu kan, daerah tempat perantauan. Ada ketimpangan tuh, baik dari sisi infrastruktur pendidikan, pariwisata. Iya. Isme tadi Iya. sangat menarik teman-teman biar paham podcast juga. Nah, ketika Abang duduk nih dengan pengalaman Abang yang ada di luar tadi, apa sih kira-kira solusi yang ingin mau tawarkan jika kalau seandainya Abang terpilih nanti? Ya. Kalau bicara solusi, pertama tentu solusi dalam kerangka kewenangan yang akan saya miliki Ya, nantinya. DPRD, Iya kan? DPRD. Kadang orang banyak nggak tahu nih Iya. Bang, teman-teman kan. Iya. Iya, visi misi saya ingin membangun ini, itu kan lembaga eksekutif, Eksekutif. bukan legislatif. Bukan Nah, legislatif. mungkin bisa disampaikan ke teman-teman biar paham podcast. Iya. Apa kewenangannya? Ya. Tadi kan dengan persoalan yang sangat kompleks Iya, tadi, iya. nah kita bisa mengurai benang yang kusut tadi dari
kewenangan nanti yang insya Allah saya miliki kalau didukung oleh masyarakat, kalau dibicarakan masyarakat. Apanya semoga ya Bang. Ya, amin. Pertama, solusi besar yang harus kita lakukan itu adalah politics of bargaining kita dengan Jambi. Itu harus dikemukakan kembali. Kayak yang Abang sampaikan tadi ya. Iya. Ya. Positioning kita harus dipertegas kembali dengan politics secara umum di tingkat provinsi. Dan itu membutuhkan suara yang lantang dan apa namanya, kesadaran yang jelas, mapping yang jelas, Ya. positioning yang jelas. Ya. Dan itu memang harus dikomunikasikan dengan semua stakeholders yang ada, dengan kepala daerah, ya, dengan masyarakat langsung, dengan tokoh masyarakat, dengan pegiat bisnis, anak muda segala macam. Harus ada wadah yang mampu menampung itu semua dan membuat mapping yang jelas, dan itulah yang kemudian kita bagi-bagi tugas. Saya sebagai wakil rakyat di DPRD provinsi, tentu kewenangan utama yang bisa kita lakukan itu adalah selain misalnya bagaimana memperbesar jatah yang di dapil kita di kabupaten dan kota, kita harus mampu mendefine sedemikian rupa, imajinasi kita harus lebih jelas lagi, Ya. Dan kemudian diturunkan dalam bentuk prioritas. Bandara misalnya, Ya. itu harus betul-betul fokus di situ. Dan mungkin saya tidak juga harus membatasi diri itu dengan kewenangan yang saya miliki. Tadi saya bicara kewenangan bukan berarti saya membatasi diri di situ. Ya, Oke. tapi utamanya di situ. Saya misalnya selama ini memang berkarir di ibu kota. Ya. Banyak sedikit pergaulan saya ada di ibu kota. Betul. Kenalan-kenalan saya ada di ibu kota. Dan link-link saya secara kepartaian itu ada. Bukan hanya berarti kalau soalnya Bang ya pemangku kebijakan lah istilahnya ya, pemangku di kebijakan. provinsi, Ya. ya tidak terbatas di provinsi itu aja, Tidak, tapi di betul. luar gitu. Iya. Oke. Bukan kayak sekarang kan banjir. Oh, itu kan kabupaten. Nah, misalnya itu kan Ya, lempar salah- handuk namanya. Ya salah menyalah Bang. Salah mbaknya lah. Salah kota tuh, salah kabupaten. tuh, Salah kabupaten kan. gitu. Iya. Namanya pemimpin itu namanya bukan cari solusi, jadinya cari alasan namanya, ya kan? Nah, kita bukan mau cari alasan, tapi cari solusi. Ya. Nah, pertamanya dengan kewenangan yang ada, bagaimana kue dari APBD provinsi benar-benar bisa kita bawa ke sini, dan itu harus menyasar tadi mega projectnya Mm-mm. yang itu menyentuh yang underlying problem tadi. Ya, makanya tadi ada solusinya bargaining. Segala macam. Maka saya walaupun misalnya saya akan kembali ke konstituen masing-masing, saya misalnya ya mau tidak mau di kampung saya sendiri gitu, tapi ketika saya duduk saya nggak bisa lagi terbatas bicara spesifik kepentingan kelompok tertentu saja. Betul. Kalau saya bicara underlying problem, itu artinya itu akan menyentuh semua masyarakat Kerinci. Ya mungkin ada proyek-proyek khusus yang akan menyentuh konstituen saya langsung sebagai bentuk ucapan terima kasih saya. Dan itu tidak bisa dipungkiri, dan itu lumrah dalam politik. Tetapi kita harus bicara mega project yang itu betul-betul bisa menyelesaikan problem mendasar dari masyarakat Kerinci. Nah, itu harus bersumber utamanya dari APBD Provinsi Jambi. Ya, misalnya bandara tadi, ya kan. Kemudian termasuk misalnya normalisasi sungai misalnya, itu kan sudah menjadi lintas. Ini kan tidak bisa diselesaikan hanya satu kepala daerah. Ya. Maka saya pikir kejadian ini sebetulnya itu peluang besar sebetulnya DPRD Provinsi Jambi untuk duduk bersama, memfasilitasi setidaknya ada komunikasi yang jelas antara bupati dan wali kota dalam menyelesaikan problem ini. Ya, karena kalau tidak begitu ada egosentris masing-masing. Wali kotanya nunggu diundang bupati, bupatinya menunggu diundang wali kota. Ya, selama ini kan Akhirnya, gitu, Bang. iya, masyarakatnya udah keburu mati menunggu kebijakan tadi. Jadi solusi besarnya saya pikir kembali kepada masalah mendasar tadi, kita harus fokus ke sana, dan itu harus dikeroyok utamanya dari APBD provinsi,
dan sedapat mungkin nanti kita harus memperjuangkan sharing dari anggaran pusat, walaupun itu bukan kewenangan provinsi, tapi kita bisa menggunakan berbagai macam jalur, baik pertemanan, kepartaian, network, dan lain sebagainya. Oke, menarik teman-teman biar podcast. Tapi sebelum aku tuh mau bahas tentang money politik menurut pandangan abang, seperti apa. Tapi sebelum itu kita lemparkan dulu pertanyaan nih ke teman-teman yang menonton nih. Ada siapa di sini? Lanjut, boleh. Menurut abang nih, gimana sih peran anak muda di dalam politik? Apakah ketika anak muda terjun ke politik, apakah itu biasanya kan dianggap ya ini belum pakam gitu kan, ya ini masih anak kemarin sore gitu. Terus bagaimana abang menyikapi hal itu selaku anak muda nih yang terjun ke politik? Oke. Anak kemarin sore. Ingusan ya? Ya, bocil. Iya. Pertama, saya harus mengclearkan definisi muda itu sendiri, ya kan? Karena saya kira muda juga harus dikelirkan juga. Muda yang kita maksudnya kan muda yang seperti apa? Ini orang filsuf nih ngomong nih. Wah, muda definisi filsuf apa, Bang? Iya. Kalau kata apa? Kalau nggak salah Rocky Gerung ya, yang bilang ya. Kalau muda tapi politiknya kayak politik konvensional itu bukan muda namanya. Apa tuh namanya? Konvensional itu misalnya ya gaya lama, mengandalkan backingan misalnya, ya kan? Modal nama besar orang tua misalnya, ya itu Pak anaknya doang yang muda tapi politiknya itu tuir sekali gitu. Ya kan? Oke, kita bahas dulu definisi muda definisi mudanya. Nah, kalau muda bagi saya, terutama for me gitu ya, muda itu kalau kita lihat kembali ke belakang. Tadi saya udah sentuh tadi. Misalnya kalau kita lihat perintis kemerdekaan kita itu anak muda semua. Kenapa harus anak muda hari itu? Karena yang relatively belum terkontaminasi itu anak muda. Generasi tua di zaman itu hampir semuanya itu sudah menjadi komprador. Kompradornya Belanda waktu itu. Ya. Bupati-bupati yang ada di Jawa misalnya itu menjadi perpanjangan tangannya Belanda. Artinya kita tidak mungkin berharap adanya kebaruan dari kelompok-kelompok ini. Nah, maka muda menurut saya itu dia harus berani out of the box, gitu kan? Dia harus betul-betul kata Imam Ali itu kan pemuda itu bukan yang berkata ini bapakku, tetapi inilah aku. Bukan berarti sombong. Artinya adalah mereka yang memiliki kemandirian secara pikiran dan tindakan. Ya. Itulah definisi muda. Ya. Dan kalau kita bicara apakah tabu anak muda ke politik, ingusan segala macam, menurut saya hari ini adalah unprecedented situation. Ya. Situasi yang kita akan mengalami siklus contohnya Soeharto dulu terjadi normalisasi kekuasaan yang semacam itu, akhirnya yang mendobrak itu kan anak muda, ya kan? Kemudian reformasi sudah berlangsung 20 tahun lebih, ya, bahkan sudah memasuki dekade ketiga, ya kan? Hampir-hampir selesai dekade ketiga, sudah seumuran kekuasaan Soeharto dulu. Maka siklus itu akan kembali, anak muda itu dibutuhkan kembali, ya, untuk mendobrak normalisasi model kekuasaan yang sebetulnya itu baik morally, politically wrong, gitu. Secara moral salah, secara politik juga salah. Nah, itu yang menurut saya pertama tadi dia bukan tabu dari dulu, yang memperjuangkan kemerdekaan kita anak-anak muda semua. Hari ini yang mampu mengembalikan situasi ke situasi yang katakanlah normal dalam tanda kutip itu anak-anak muda. Dan maka dari itu bahkan bukan tabu, tapi keharusan hari ini anak muda tidak boleh apatis lagi dengan politik, harus terlibat aktif, baik secara praktis maupun high politics gitu.
politik dalam pengertian pressure segala macam. Hari ini mahasiswa kita dengar semakin kurang suara-suara kritis. Dari Kerinci masih bagus saya lihat keberanian mahasiswa itu, dan kita lihat, cuman mahasiswa hari ini yang berani bicara secara lantang. Selebihnya bicara kepentingan. Oh, ada ini situ, oh ada ini di situ, kan begitu. Hanya mahasiswa yang soul-nya itu masih suci gitu ya. Oke, berarti Perdana Hukum ya harus bahkan. Jadi jangan malu, jangan segan. Tapi mudanya apa dulu tadi? Mudanya ya muda dalam pengertian definisi saya tadi. Ya. Bukan muda tapi ya tadi apa kata Imam Ali tadi. Ya, menarik teman-teman. Nah, sebelum itu Bang, ada dua pertanyaan lagi dari saya. Setelah itu kita tutup ya. Berhubung nih lumayan panjang nih. Karena apa panjang ini? Karena diskusinya seru gitu. Oke, kita lanjut ya Bang. Kita bahas mengenai politik. Menurut pandangan Abang di Kerinci dan Sungai Penuh ini, kenapa dugaannya kental sekali nih money politiknya? Aku mau milih asalkan ada duit. Nyiram lah. Nyiram tanaman maksudnya kan. Betul. Ya, gimana tuh Bang pandangan Abang? Saya melihat sebetulnya problem ini, tentu saya orang yang percaya bahwa setiap problem itu tidak berdiri sendiri. Problem itu selalu kompleks. Tinggal kita memilahnya gitu kan. Ya. Money politics itu salah satu persoalan yang kompleks. Pertama adalah muncul dari politisi-politisi yang tidak siap bertarung secara kualitas dan gagasan. Oke. Dimulai dari situ. Ya kan? Yang kedua, sebetulnya ini disambut oleh situasi ekonomi yang lemah. Jadi akhirnya money politics itu dia menjadi lingkaran setan. Ujung-ujungnya kita bingung ini mau menyelesaikan masalahnya ini diputus dari mana. Ya. Kita bilang ke masyarakat jangan terima uang. Wah, kami udah sering dikecewakan politisi. Ya kan? Kita ke politisinya ya mau nggak mau hari ini masyarakatnya meminta itu. Nah, terjadilah lingkaran setan itu. Ya kalau tidak kita dobrak itu ya masalahnya akan seperti itu. Dan bahkan kalau kita lihat hari ini ada moral hazard di situ. Moral hazard itu apa tuh? Seperti kalau dalam asuransi, coba moral hazard apa? Moral hazard itu misalnya saya ada asuransi nih, asuransi kesehatan, udah nggak apa-apa lah sakit kan ada asuransi, sehingga saya makan bebas, nggak lagi memperhatikan kesehatan gitu. Nah, itu moral hazard namanya. Mentang-mentang ada asuransi tadi. Ya, semena-mena lah ya. Semena-mena. Hari ini saya melihat ada kecenderungan itu, mindset itu terbangun dalam politik. Ada unsur kesengajaan para politisi itu membiarkan angka kemiskinan itu besar. Jadi kalau dengan kemiskinan itu besar, coba jadi anggaran dari pusat itu bisa tinggi seperti itu ya? Bisa tinggi dan bisa disogok. Perilaku tidak jujur, nih Google ya teman-teman. Moral hazard itu perilaku tidak jujur atau karakter merusak yang ada pada individu yang memicu frekuensi dan keparahan kerugian. Apa kan lanjutannya? Nih, perilaku tidak jujur. Keparahan kerugian. Keparahan kerugian. Iya. Artinya politisi itu kan diminta untuk menyelesaikan masalah. Iya. Ya kan? Tetapi dengan adanya interest tadi, ada unsur kesengajaan dan mau menunggangi itu, akhirnya ya biarin aja masyarakat ini nggak usah dikasih solusi. Kalau perlu angka kemiskinannya naik aja. Semakin banyak orang miskin, semakin mudah kita sogok untuk mendapatkan suara. Gitu. Oke. Jadi lingkaran setannya di situ. Ya, paham. Jadi coba lihat hari ini muncul
ada pernyataan yang melukai misalnya ya. Ya pemerintah kan perannya membantu bukan menghidupi misalnya. Itu contoh mindset dari pejabatnya sendiri, pemimpin yang kerdil secara pikiran. Oke, ya. Ya kan? Itu kerdil sekali pemimpinnya seperti itu, Sir. Di undang-undang jelas orang terlantar, fakir miskin itu di negara kok. Hari ini bukan sekedar banjir, beberapa desa itu lumpuh total. Lumpuh. Jangankan untuk mencari nafkah, untuk tidur aja nggak bisa. Nah, jadi Ya kan? oke, money politik ini menurut Abang gimana? Nah, ya salah satu solusi yang bisa kita ketengahkan. Iya. Hal-hal seperti ini, politics of discourse, politics of meaning itu harus dijaga. Dia lilin itu nggak boleh padam. Contohnya seperti ya podcast kita Hari ini kita diskusi ya jatuhnya ya. Iya, ada ruang. Coba kalau nggak Polri interaksi, undang saya, di mana saya harus menyampaikan ini? Nggak ada forum. Iya. Iya sih ya. Iya. Secemerlang apapun yang ada di kepala saya, kalau tidak ada wadah yang mau mendengarkan itu, mau memberi ruang itu, ya tidak ada artinya, karena dia hanya mengendap di kepala. Gitu. Nah, politics of meaning itu harus kita ketengahkan lagi, jangan lagi menjadi tabu, gitu ya. Ya. Dan political education-nya harus juga di situ. Dan satu-satunya yang bisa kita andalkan untuk itu adalah anak muda yang bisa bicara itu. Kalau orang tua mungkin kehidupannya udah makin realistis gitu ya, dari day to day gitu, nggak sempat lagi mikirin yang terlalu kompleks dan reflektif. Ya, reflektif. Yang bisa reflektif itu kan anak-anak muda gitu. Oke, menarik teman-teman. Nah, terakhir nih sebelum ditutup, ada lagi yang mau ditanyain? Ada nggak? Satu nih, berapa menit nih? Lumayan nih, 1 jam 7 menit. Wah, udah lumayan. Satu lagi deh, satu. Iya. Sebelum ditutup. Ada. Nah, ya. Komitmen Bang Ya. untuk daerah. Ya. Sekalian promosi lah, sekalian kita tutup ya. Okay. Komitmen untuk daerah ya. Ya. Sekalian promosi, sekalian kita tutup. Oke. Komitmen untuk daerah, saya secara pribadi sebetulnya walaupun di rantau tidak pernah benar-benar terlepas dari isu perhatian dan perkembangan daerah. Bahkan saya hari ini masih berstatus sebagai Sekretaris Jenderal Himpunan Keluarga Kerinci, ya kan? Dan kita dalam bentuk yang terbatas sebetulnya sudah berupaya membuat gebrakan. Misalnya dulu ada Tor de Singkarak di Kayu Aro. Itu kita secara keorganisasian memperjuangkan itu. Kemudian membuat, karena misi kita ada pendidikan tadi, itu misalnya di Sanggaran Agung kita mencoba untuk merintis lembaga pendidikan berskala internasional di situ. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita sudah mengalokasikan miliaran di situ. Dan itu bukan dana pemerintah. Itu benar-benar mengandalkan iuran dari swadaya, keperhatianan dari kolega dan saudara-saudara kita yang ada di rantau. Nah, dalam bentuk yang terbatas mungkin saya bawa CSR dari pusat, ada beberapa yang saya bawa untuk lapangan poli misalnya. Sebelum-sebelumnya ada beberapa proyek air pump misalnya, saya coba. Ini sebatas yang bisa saya lakukan, namanya juga bukan kewenangan ya, tapi numpang dengan orang saya lakukan. Nah, ke depan saya pikir berangkat dari situ, saya tidak mau bicara muluk-muluk, saya akan seperti ini, akan seperti itu. Saya kira track record saya bisa dilihat, bagaimana kecintaan saya, bagaimana komitmen saya terhadap kampung halaman saya sendiri. Dan identitas itu masih saya pakai sampai hari ini dan masih saya bawa kemana-mana. Dan insya Allah kalau saya diberikan amanah oleh masyarakat,
benar-benar saya akan pergunakan itu tadi menyelesaikan masalah dan juga kemudian mencoba untuk menjadi role model politik, new politics dalam konteks Kerinci ya. Bagaimana benar-benar politik itu mengandalkan adanya dialog reflektif gitu ya, dan ketak berjarakan lah dengan konstituen itu, dan itu harus dibangun ke depannya. Dan terakhir mungkin sebagai pesan saya, tadi saya sudah bayangkan bahwa hari ini anak muda perannya sangat dibutuhkan. Kita berada di unprecedented situation tadi, ya. Anak muda harus lebih banyak terlibat, harus banyak bukan berarti dukung A, dukung B, dukung C, dan juga tidak berarti harus nyalek gitu ya. Tetapi bagaimana bersama-sama kita memberikan pencerahan terhadap masyarakat bahwa politik hari ini kita diambang kehancuran demokrasi, di mana ada abuse of power yang secara terang-terangan terjadi hari ini. Contohnya gimana, Bang? Abuse of power itu misalnya penggunaan fasilitas dan infrastruktur dan kewenangan negara digunakan untuk kepentingan individu atau keluarga. Dan itu terjadi dari skala nasional sampai ke daerah. Dan itu sama sekali tidak menguntungkan masyarakat. Itu hanya menguntungkan elit. Sekali lagi, itu hanya menguntungkan elit. Jangan sampai kita bukan hanya elitnya yang berpikiran feodal, tetapi masyarakatnya sendiri juga berpikiran feodal. Dalam pengertian kita selalu beranggapan bahwa yang layak, yang wajar menempati posisi tertentu adalah keturunan A, keturunan B, anak si A, anak si B. Masyarakat biasa yang lahir dari rahim rakyat jelata tidak punya hak untuk menempati posisi tertentu. Nah, ketika itu sudah terkontaminasi di masyarakat luas, maka ini betul-betul akan dinikmati oleh elit ini. Ya. Dan itu menjadi tugas kita bersama mengingatkan, memberikan pencerahan, jangan sampai kita terjebak di arus itu ya secara tidak sadar. Kita menikmati seolah-olah itu adalah benar. Kenapa? Karena memang hari ini terjadi yang namanya normalisasi itu. Ya kan, normalisasi model politik yang seperti itu. Bukan hanya normalisasi sungai aja ya. Bukan hanya normalisasi sungai, tapi normalisasi model politik. Model politik yang seperti itu. Dan kita menganggap itu semakin biasa. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama anak-anak muda, ikut terjun dalam masyarakat. Sekali lagi, bukan harus dukung saya atau dukung siapa-siapa, tetapi bersama-sama kita memberikan pencerahan. Mari benar-benar kita perhatikan, suatu suara sangat menentukan masa depan Kerinci dan masa depan nusa dan bangsa secara umum. Tapi nggak apa-apa lah, Bang. Sekarang kan posisinya masih masa kampanye. Ya, nggak apa-apa, sampaikan aja ke teman-teman karena menonton gitu betul. Kan. Saya mari gitu kan. Hari ini mungkin secara gagasan tadi sudah didengarkan ya, sudah kita panjang lebar bedah gagasan tadi. Itulah yang bisa saya tawarkan kepada masyarakat, dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi, keprihatinan saya tadi juga menjadi keprihatinan kita bersama, dan saya mengajak masyarakat secara umum, mari kita berjuang secara bersama-sama. Jadikanlah saya sebagai alat, jadikanlah saya sebagai perpanjangan tangan bagi kita semua untuk memperjuangkan nasib kita bersama, untuk menciptakan, untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat, dan kita harapkan nanti kita bisa jauh lebih baik, bukan sekedar lebih baik, tapi jauh lebih baik. Maka dari itu saya mengajak secara terbuka dukungan pilihannya dari masyarakat untuk mencoblos saya dari Partai Nasdem nomor urut 2 Septa Dinata AS MSI di tanggal 14 Februari. Oke, ya itu dia teman-teman, Abang Septa Dinata MSI, caleg DPRD Provinsi Jambi, Nasdem nomor urut 2.
Oke, terima kasih untuk diskusinya juga Bang. Dan saya juga di sini disclaimer lagi Bang. Di sini posisinya saya tidak memihak ke salah satu caleg, tapi kita undang semua caleg nih agar ada forum diskusi tadi. Ya ini kan jatuhnya ruang diskusi, politik discussions gitu ya, yang mau sampaikan tadi ya. Karena ya tadi mungkin kenapa kebanyakan caleg-caleg yang datang ke sini itu meminta, yuk kita podcast gitu ke Polri gitu kan. Oke, kita masuk ke Biar Paham Podcast di sini. Dan tujuannya supaya kita ada ide dan gagasan. Sekarang itu ya siapa yang punya ide, siapa yang punya gagasan, kita pilih gitu. Nah, di sini posisinya saya tidak memihak ke salah satu caleg, tetapi siapapun nih yang mau di podcastin sama saya bisa bisa kontak aja di DM Instagram saya, juga ada di link bio, di komen di YouTube juga bisa gitu kan. Dan ya kemarin sempat ngundang Bapak Syafril Nursal ya, Ketua HKK. Itu birokrasinya luar biasa. Saya sikat aja di sini ya. Lempar ke sana, lempar ke sini, lempar ke sana, lempar ke sini. Ujung-ujungnya nggak jadi. Tapi itu masalah menurut saya ya. Kalau beliau bersedia, beliau berani, mana tahu kan nanti ada perwakilan dari DPR RI di sini yang dari Kerinci nih. Ya kita nggak tahu nasib kan Bang. Jadi ya itu tadi, saya dengan terbuka nih Pak Jenderal, walaupun posisinya saya sekarang nih di sebelah Bapak Sekjen, Sekjen AKK, tolong sampaikan pesan saya. Siapapun, di DPR kita siapa aja? DPR RI, Pak AJB, Pak Adi Rozal, Pak Izalkan nih, ya dari kontak tuh sampai sekarang tuh menghilang. Ya itu tadi saya tantang nih semuanya di sini nih. Untuk bisa diskusi biar teman-teman masyarakat juga tahu gitu. Gagasannya seperti apa sih? Emang benar nih mau memperjuangkan rakyat. Kurang lebih seperti itu teman-teman Biar Paham Podcast. Sebelumnya terima kasih Bang sudah menyempatkan waktu. Nih tim ses semuanya. Terima kasih banyak Polri udah diundang. Luar biasa perjuangannya.